Sampurasun, jumpa lagi dengan saya Hariman Andre Patiana Kota dalam acara AS Podcast. Salam sportivitas untuk kita semua. Hari ini saya kedatangan orang-orang spesial, ya, para juara dari Maranatha. Ini tim futsal Universitas Kristen Maranatha. Halo, selamat datang. Halo, shalom. Terima kasih untuk ajak kami. Kami senang ada di sini. Wow, terima kasih. Ini teman-teman, saya perkenalkan dulu, tapi biar mereka perkenalkan diri mereka aja ya. Ini tim futsal dari Universitas Kristen Maranatha. Ini ada bule, Jorge. Ya, nama saya Coach Jorge. Saya berasal dari Meksiko. Dan baru 1 tahun saya gabung di keluarga Maranatha. Ini masih saudaranya Luis Suarez ya? Enggak. Jauh. Hugo Sanchez. Rafael Marquez sama Hugo Sanchez. Iya, terima kasih Coach sudah datang di Maranatha. Next, nah ini terima kasih Bung. Perkenalkan saya Beto. Saya di sini di Maranatha Futsal sebagai asisten pelatihnya Jorge. Senang sih bisa gabung di keluarga baru Maranatha. Wah, thank you Beto. Ini bro gua. Ya. Oke. Ya, kalau nama saya Ferianta Setiawan, tapi biasanya orang-orang panggil Pepe. Saya di sini posisi sebagai flank. Juga kapten dari futsal. Wow, sang kapten. Oke. Perkenalkan, nama saya Gilbert Bidapa Solang, tapi kalau nama hari-hari biasanya dipanggil Bide VV. Oke. Nah, para sahabat, seperti yang kita ketahui bahwa di kampus itu kita nggak cuman belajar teori doang ya, tapi ada banyak kegiatan kemahasiswaan. Salah satunya adalah kegiatan olahraga, yakni futsal. Ini kegiatan yang penting, membuat mahasiswa itu memiliki pengalaman-pengalaman baru, dan dengan berolahraga ya mereka diasah kecakapan dan karakter mereka ya. Yang paling utama itu karakter, karena seorang atlet itu tidak mungkin sukses tanpa disiplin gitu ya. Nah, hari ini kita akan mendengar bersama coach dan para pemainnya yang keren-keren ini ya, bagaimana mereka akhirnya bisa menjuarai ya, menjadi juara 3 kejuaraan futsal ya tahun 2024 baru kemarin ya. Mungkin coach bisa cerita sedikit ya ke kita, ini gimana persiapan tim sampai kemudian bisa jadi juara 3. Ini kejuaraan yang keberapa yang diikuti? Puji Tuhan kita kemarin bisa juara 3. Ekspektasi kami karena itu baru bikin tim. Baru kita mulai Agustus, awal September tahun kemarin. Jadi proses biasanya untuk kita bikin tim juara estimasinya selalu 1 tahun. Nah, kemarin kita sudah ikut 3-4 kompetisi dan ekspektasinya kami bangun tim. Kenapa? Karena awalnya kita perlu disiplin, kita perlu chemistry, sistem dan lain-lain ya. Jadi ekspektasinya kami 1 tahun kita sudah bisa lihat hasil. Terus ekspektasinya di Futsal League, di kampus Futsal League adalah juara 5. Tetapi anak-anak bisa performa, bisa mulai kasih hasil dan dapat poin sampai kita juara 3, dan kita sangat dekat dengan UPI, tim yang sangat bagus ya, bukan hanya di Jawa Barat tapi di Indonesia, dan kita hanya sangat dekat untuk juara 2. Terus dan saya bukan hanya bangga dengan anak-anak,
dengan pemain karena bisa dapat juara 3, tetapi karena kita bisa lihat dari awal sampai akhir tim berbeda sekali. Pemain yang sama tetapi chemistry-nya, performa, disiplin berubah dan ya puji Tuhan kita bisa dapat juara 3. Wow. Jadi dalam olahraga ini butuh chemistry ya, butuh disiplin dan coach berupaya membangun tim 1 tahun. Nah ini kita dengar dari mereka ini ya, gimana 1 tahun digembleng ya oleh coach Jorge dan juga oleh coach Beto gitu ya. Kalau dari saya sendiri, saya kan udah lama ya sama Coach Ore, sekitaran 9 tahun bareng sama Coach Ore. Tapi ketika Coach Ore gabung dengan Futsal Maranatha itu sangat-sangat berbeda. Karena poin plus dari seorang Coach Ore itu motivasi. Dimana di umur-umur segini tuh yang kita perlu tuh banyak sekali motivasi, karena overall teknik dan lain-lain seharusnya sih kita sudah ada. Tapi mental, karakter, disiplin itu yang Coach Ore selalu bangun sampai akhirnya kita walaupun pemain yang sama kita bisa mendapatkan hasil yang berbeda seperti itu. Dulu wah sangat jauh untuk lawan tim yang sebesar itu untuk imbang, meski imbang menang apalagi. Dan kita sekarang bisa kemarin bisa juara 3, beda 2 poin dengan yang juara 2 dan beda 4 poin dengan yang juara 1. Jadi itu udah sebuah kebanggaan sih luar biasa kalau menurut saya. Kalau pengalamanmu bro, gimana? Sebenarnya sama saja sih sama yang disampaikan oleh si Pepe. Kalau menurut saya semenjak dilatih sama Coach Jorge itu jauh banget. Mulai dari fisik, karakter. Awal-awal waktu seleksi pertama kedatangan Coach Jorge itu 10 menit itu udah ngos-ngosan, udah ampun. Nah, latihan 3 bulan itu digenjot fisik, mental berubah, disiplin, karakter, jadi ya banyak perubahan dari saya juga sih pribadi. Oke. Nah, mungkin Beto sama Jorge kan sudah melatih beberapa tim ya. Selain tim di Maranatha mungkin juga punya pengalaman melatih di tim yang lain ya, apa sepak bola atau futsal. Nah, kalau coach melihat dari tim Maranatha ini sendiri sekarang gimana? Apa yang berbeda dari tim yang pernah dilatih sebelumnya? Ya saya pernah melatih di Amerika, Meksiko, terus dari usia kecil sampai dewasa. Di Indonesia sudah 11 tahun melatih Akademi Persib, melatih Liga 3, timnas pelajar. Jadi sepak bola. Terus tim pertama yang saya melatih di Indonesia itu futsal U13 yang ya puji Tuhan kita mencari baru 1 tahun kita mencari juara nasional AFI. Terus tapi sesudah 10 tahun melatih sepak bola balik lagi ke futsal sekarang dengan Maranatha. Dan yang saya lihat beda dengan Maranatha adalah nilai-nilai. Satu alasan saya ikut di Maranatha, Dr. Krismanto minta saya melatih 2 tahun yang lalu. Tapi 2 tahun saya bilang, dokter maaf kami belum waktunya seperti itu. Tapi sesudah kita ngobrol, kami dengan senang hati ikut baru tahun kemarin. Dan yang saya bisa lihat support, ada banyak orang bukan hanya pelatih atau pemain yang di dalam proses kan untuk sukses. Ada banyak seperti Jane, semua yang kerja di DKA. Ada banyak orang yang investasi banyak waktu, resources juga. Dan menurut saya bukan hanya kita akan dapat piala, tetapi kita sedang investasi dengan masa depan mereka. Satu hal yang saya suka di Maranatha adalah bahwa percayaan kami kan bisa juga dibagi untuk mereka supaya mereka bawa ke hidup mereka. Dan akhirnya kami hanya pegang pemainnya 4 tahun, tapi kami sedang investasi untuk masa depan berikutnya 40-50 tahun. Dan harapan saya adalah mereka bisa juga menjadi lebih dekat dengan Tuhan dari semua nilai yang kita bisa bagi di sini di timnya. Wow, ini mungkin Coach Beto punya apa kesan selama melatih bersama Jorge di Maranatha gimana? Kalau melihat
pengalaman saya dengan Maranatha 1 tahun ini ya, luar biasa. Dari nomor 1 euforia, dan nomor 2 itu support yang kayak Jorge tadi bilang. Luar biasa, kita merasa bukan cuma kita sendiri loh yang jalan, bukan cuma kita pelatih yang jalan, atau bukan cuma kita dan pemain yang jalan, tapi menurut saya kita disupport 100% oleh kampus, oleh semua all in, bukan cuma kita yang jalan. Jadi menurut saya kita nggak bisa jalan ini sendiri, karena bangun tim untuk menjadi juara harus bersama, nggak bisa cuma one man show, cuma Jorge atau cuma saya atau cuma anak-anak. Tapi menurut saya kita harus kerjasama untuk supaya kita bisa sukses bersama. Menurut saya yang terbaik yang pernah saya rasa adalah support. Berbeda banget waktu kita pernah tanya ke kampus yang lain, berapa sih kira-kira, bagaimana sih kalian disupport atau enggak, dan perbandingannya jauh banget, jauh berbeda kampus lain dan kampus Maranatha. Kita lihat itu dan kita tanya langsung dan kita merasakan hal itu. Jadi menurut saya support yang terbaik sih. Wow, jadi di balik keberhasilan ini, para sahabat, kita mendengar tadi bahwa itu ada teamwork ya. Teamworknya bukan hanya tim pelatih bersama dengan pemain, tapi juga infrastruktur yang lebih besar yang mendukung ya. Support system dari kampus sendiri sangat mendukung. Nah, sehingga teman-teman ini bisa berprestasi. Selamat ya. Sekali tampil langsung bisa juara 3 ya di turnamen yang ini. Pesertanya berapa banyak? 12 tim. 12 tim. Itu kampus-kampus di Jawa Barat saja atau dari daerah lain juga? Se-Bandung, kota Bandung, tapi ada Unpad juga kan, Unpad di luar Bandung gitu. Oke. Okay. Jadi sejabar lah ya di ini. Nah, ini prestasi yang membanggakan tentu saja ya, dan ini tentu bukan akhir ya kan, bukan akhir. Nah, saya pengen dengar nih, gimana kalian membagi waktu ya sebagai seorang atlet gitu ya. Ada banyak turnamen ya, tapi kemudian ini kan bukan hanya atlet saja gitu ya. Ini atlet sekaligus mahasiswa gitu ya. Kalian membagi waktu antara latihan, ikut turnamen, dan kuliah gimana? Kalau dari saya sendiri, pemilihan teman juga berpengaruh sih kalau menurut saya. Jadi syukurnya saya punya teman yang support system banget di waktu saya semester 5 waktu bareng dengan Coach Jorge. Di semester 5 buat saya itu penjurusan dan itu sangat-sangat sulit. Tapi karena teman saya yang selalu support ketika saya misalnya tertinggal tugas ataupun materi, saya selalu tanya mereka dan mereka selalu bantu saya gitu. Terus dari satu sisi ya pasti saya main priority. Jadi prioritas, karena saya tahu saya atlet tapi saya di Maranatha ini kuliah gitu. Jadi kalau misalnya ada tugas, biasa saya setelah tugas itu dikasih, saya langsung coba dikerjakan, nggak dinanti-nanti. Kalau saya nggak ngerti, saya langsung minta tolong teman, dan untungnya teman itu tuh saya benar-benar dia yang selalu langsung mengerjakan tugas. Jadi saya seperti di-push buat seperti mereka gitu. Jadi ya nomor 1 saya pendidikan dulu dan kerjakan tugas secepatnya, baru setelah itu bisa latihan dengan tenang seperti itu. Wow. Anda sendiri gimana, bro? Kalau saya sendiri sih kan kalau tim futsal Maranatha itu kan biasa latihannya sore dan malam. Nah kalau pagi ke siang itu kan beres kelas. Nah biasa itu tidur siang dulu, terus beres itu latihan. Nah malamnya itu baru push tugas kalau saya sendiri. Push tugas. Ya. IP-nya bagus-bagus ya? Puji Tuhan 3, di atas 3. Di atas 3. Wow, ini keren ya. Kita perlu berikan aplaus ya, ini keren. Kalau atlet bisa capai IP 3 di atas 3, itu berarti mereka nggak hanya serius di lapangan tapi juga serius dalam pembelajaran, dan kampus mendukung ya. Sangat mendukung. Sangat mendukung. Ya. Misalnya setiap dispen. Oh, ada dispensasi. Selalu ya diberi sama kampus, dari fakultas juga. Terus kalau misalnya ada suatu hari saya ada Guinness World Record, juga ada UTS. UTS kan penting banget ya. Tapi saya minta buat di postpone si UTS-nya, jadi diundur harinya, mereka menerima. Jadi cuma saya aja yang UTS menyusul. Oke, jadi saya mau tambah satu sedikit yang sangat penting, dan kadang-kadang mungkin orang lain tidak lihat kan.
Terus satu hal adalah bahwa mereka student atlet. Iya. Mayoritas student fokus untuk kuliah. Iya. Ya, mungkin ada beberapa tambah kerja dan lain-lain. Tapi atlet harusnya performa di sekolah, di kuliah, tapi juga di lapangan. Di lapangan. Hidup mereka sangat susah. Orang tidak mengerti banyak, maaf ya, kadang-kadang guru atau apa saja berpikir wah atlet pasti tidak pasti main-main, tidak mereka. Contoh, ada turnamen minggu depan ke Jogja, kita akan ke sana hampir 10 hari. Terus mereka harus performa di sana, tetapi saat balik lagi ke sini mereka harus menyesuaikan. Betul. Yeah. Kalau ada PR atau sesuatu pernah belajar, mereka harus tambah waktu. Jadi saya mau sangat berapresiasi bukan hanya ke pemain tapi ke semua profesor, semua yang bantu mereka untuk performa di luar lapangan juga. Jadi satu hal yang pernah lihat di Maranatha adalah bahwa bukan hanya dispensasi tetapi profesor-profesor bantu mereka untuk bisa juga kasih lebih waktu untuk PR untuk atau tugas-tugas ya. Jadi, ujian susulan mungkin kan ya. Jadi terima kasih dan juga kami harus hormat dan berapresiasi semua yang atlet sedang melakukan untuk performa. Wow, tunjukkan prestasi ya, bukan hanya di lapangan tapi juga di perkuliahan. Itu baru keren. Nah, coach, dalam waktu ke depan apa yang turnamen apa yang akan diikuti dan harapan coach berdua untuk tim ini seperti apa? Ya, jadi kami hampir setiap hari karena minggu depan kita ke UGM di Yogyakarta. Itu mungkin satu kompetisi paling level tinggi di Indonesia. Banyak universitas punya banyak pemain pro. Jadi itu seharusnya motivasi untuk kami tim yang masih baru, tetapi bisa lihat kita di level mana, apa yang kita perlu memperbaiki untuk berikutnya tahun. Kita juga akan ikut Liga Mahasiswa di Jawa Barat. Ada sekitar 27 universitas di semua Jawa Barat dan target kami minimal juara 3. Tetap tim baru 1 tahun tapi harapan kami adalah minimal juara 3. Terus juga ada banyak kompetisi tapi itu berikutnya 2 kompetisi kita akan ikut di dalam bulan Oktober. Coach Beto, harapan untuk adik-adik ini gimana? Kalau dari kami harapannya bukan ya juara pasti ya. Kami pengen juara yang terbaik buat tim ini karena tujuannya itu kan kami juara. Tapi sebenarnya ada yang lebih daripada juara. Dalam proses melewati itu semua, kita pengen mereka sebenarnya belajar tentang karakter. Karena kalaupun mereka punya skill dan talenta, itu bisa bawa mereka ke puncak karir mereka. Tapi kalau mereka nggak punya karakter, mereka nggak bisa tahan karir mereka di atas. Jadi yang pengen kita kasih deliver ke mereka adalah betapa pentingnya karakter dalam hidup kalian. Karena karakter bukan hanya dipakai dalam lapangan, tapi di luar lapangan juga kalian bisa pakai. Baik itu di keluarga kalian nanti atau masa depan kalian. Jadi harapan kita adalah mereka belajar sesuatu dari proses untuk menjadi juara itu harus ada prosesnya. Karena nggak ada yang instan. Sesuatu yang instan naik pasti akan instan turun. Kalau mereka sesuatu dengan proses panjang pasti akan bertahan lebih lama. Jadi kita pengen mereka belajar sesuatu karakter yang baik dari prosesnya. Oke, ini keren sekali kan ya. Teman-teman punya harapan apa? Kalian masih punya waktu berapa lama lagi di Maranatha? Kalau saya tahun depan sudah lulus. Ya, jadi 1 tahun lagi. Kalau harapan saya bisa bawa Maranatha juara 1 di turnamen nasional sih. Amin. Ya. Untuk saya sendiri, karena ini adalah tahun terakhir saya buat bersama tim ini, harapan saya itu bagaimana bisa membentuk tim ini menjadi sebuah keluarga yang lebih baik ke depannya. Terus kami percaya dengan disiplin, rajin latihan. Yang penting kami ikutin arahan coach, kami yakin kami bisa bawa pulang juara 1. Amin. Nah, para sahabat semua ini para tim juara dan di balik mereka ada banyak orang yang mendukung. Dan kita dengar tadi tim ini fokusnya lebih pada pembentukan mental karakter ya. Karena kalau orang punya mental karakter yang baik, yang kuat, sudah pasti dia juara. Skill saja belum cukup ya. Dan kita
berharap Maranatha tim futsalnya akan terus mengukir prestasi terbaik, menjadi juara bukan hanya di Jawa Barat tapi juga di Indonesia. Amin ya. Hatur nuhun ya. Thank you very much. Terima kasih banyak para coach dan pemain yang keren untuk percakapan kita yang inspiratif di hari ini, dan semoga para sahabat dapat mengambil makna dan nilai yang positif di balik percakapan ini. Sampai bertemu lagi dalam acara AS Podcast berikutnya dengan para atlet kita yang keren ini. Salam AS, integrity, care, excellence.